Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Herbin, NIM 19030102, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Sistem Pembayaran Kredit Nasabah Bank Nagari Cabang Rawang menggunakan persamaan beda linear orde 1. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Latar belakang saya mengambil judul ini untuk proposal saya yaitu pemberian kredit merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko tinggi dan berpengaruh ke perbankan. Nah, dalam kegiatan pengkreditan ini sering terjadi kemacetan yang disebabkan oleh pengembalian pinjaman yang diberikan kepada peminjam. Pada kasus permohonan kredit oleh nasabah ini, suatu bank harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk menerima atau menolak permohonan kredit tersebut. Masalah ini dapat kita atasi salah satunya dengan mengidentifikasi dan memprediksi nasabah dengan baik sebelum memberikan pinjaman dengan cara yaitu memperhatikan data riwayat pinjaman nasabah yang lama dan membandingkannya dengan data permohonan kredit. Nah, selain itu juga diperlukan metode untuk menghitung sisa uang pembayaran kredit yaitu dengan model matematika. Nah, matematika ini sebagai ilmu dasar mempunyai banyak peranan penting terhadap cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya, yaitu salah satunya persamaan diferensial yang merupakan salah satu bidang matematika yang sering digunakan dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu ekonomi. Aplikasi persamaan diferensial dalam bidang ekonomi sering kita temukan pada bidang keuangan. Contohnya penerapan dalam bidang keuangan yaitu meliputi prosedur untuk mengkombinasikan antara suku bunga, pertimbangan waktu pada pembayaran pinjaman, dan angsuran secara kredit. Pada pembayaran bunga dan angsuran dalam periode waktu tertentu akan membentuk suatu barisan yang beraturan sehingga pembayarannya dapat dimodelkan menjadi persamaan diferensi. Nah, di dalam analisis keuangan biasanya mewakili variabel bebas adalah nilai dari periode waktu, sedangkan yang mewakili variabel terikat adalah ukuran nilai rupiah yang berupa pembayaran periode dari suatu pinjaman. Nah, dalam rangka meningkatkan kemajuan untuk rakyat Indonesia menengah golongan ke bawah, Bank Nagari memberikan pinjaman kepada pengusaha atau rakyat yang akan melakukan usaha yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat. Salah satunya yaitu di wilayah sekitar bank. Nah, pemberian kredit ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana sistem pemberian keputusan kredit yang diterapkan oleh suatu bank dan bagaimana perhitungan sisa pembayaran kredit setelah pembayaran T+1 menggunakan persamaan beda linear orde 1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem yang tepat dalam memberi keputusan kredit dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan untuk mengetahui sisa pembayaran kredit setelah pembayaran T+1 menggunakan persamaan beda linear orde 1. Batasan masalahnya yaitu yang pertama sistem pemberian keputusan kredit menggunakan analisis rasio keuangan. Yang kedua, penelitian dilakukan hanya pada calon nasabah yang mengajukan kredit untuk pengembangan usaha. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama tentunya untuk menambah wawasan tentang dunia perbankan. Yang kedua yaitu menerapkan metode persamaan beda orde 1 sebagai salah satu metode untuk pengambilan keputusan pemecahan suatu masalah pada sistem kredit bank. Yang ketiga yaitu merancang sistem pendukung keputusan untuk dapat membantu pihak bank dalam menentukan kelayakan pemberian kredit terhadap nasabah. Yang kedua yaitu landasan teori. Yang pertama kredit.
Kredit ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata credit yang berarti kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya. Jadi seandainya orang ini memperoleh kredit, berarti ia adalah orang yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, kredit mengandung pengertian yaitu adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau dari suatu badan atau instansi bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Menurut Arianti dan Firdaus, terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran anggota masyarakat. Yang kedua yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja peminjam dengan cara membandingkan antara satu elemen dengan elemen yang lain dalam laporan keuangan agar diinterpretasikan lebih lanjut. Analisis rasio keuangan ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah salah satu indikator mengenai kemampuan peminjam untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktivitas peminjam dan dalam menggunakan dana atau aktiva yang memiliki secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu rasio hutang. Rasio hutang ini menunjukkan seberapa jauh peminjam dipengaruhi oleh pihak luar atau kreditur. Rasio hutang yang digunakan untuk yang pertama yaitu pengukuran tingkat hutang peminjam. Yang kedua yaitu pengukuran tingkat kemampuan peminjam membayar kewajibannya. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan peminjam dalam memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua yaitu bunga. Bunga dapat diartikan sebagai bentuk imbalan jasa atau kompensasi atas pinjaman yang diberikan oleh suatu pemilik modal. Persentase besarnya pinjaman bunga yang harus dibayarkan pada suatu periode tertentu disebut tingkat bunga atau suku bunga modal per periode. Besarnya bunga suatu pinjaman ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu besar pokok pinjaman, yang kedua yaitu lama waktu pinjaman, dan yang ketiga yaitu besar tingkat bunga. Nah, secara umum ada 3 macam perhitungan bunga. Yang pertama yaitu adalah bunga sederhana. Bunga sederhana ini besarnya bunga dihitung dari nilai pokok awal dikalikan dengan tingkat bunga dan waktu. Perhitungan bunga ini kita lakukan 1 kali saja, yaitu pada akhir periode atau pada tanggal pelunasan. Yang kedua yaitu adalah bunga majemuk. Bunga majemuk ini adalah bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode atau periode perhitungan bunga. Periodenya tidak harus 1 tahun, walaupun tingkat bunga selalu dinyatakan per tahun. Periode perhitungan bunga ini dinyatakan dalam bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan yang masing-masing untuk mempermudah melakukan perhitungannya. Yang ketiga yaitu bunga efektif. Bunga efektif ini adalah kebalikan dari metode sederhana, yaitu besar cicilan bunga yang harus dibayar nasabah dihitung dari sisa pinjaman kredit. Yang keempat itu adalah metode perhitungan angsuran anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau tagihan yang jumlahnya tetap pada setiap periodenya dan selama pada waktu tertentu. Secara garis besar, anuitas terbagi menjadi 2, yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity dan anuitas di muka atau annuity due. Persamaan anuitas biasa adalah persamaan untuk jumlah nilai sekarang atau dari serangkaian cicilan yang berupa pembayaran yang sama banyaknya yang baru dapat diterima atau dibayar mulai periode berikutnya selama N periode. Nah, kalau anuitas di muka yaitu anuitas yang
pada saat pembayaran pertama. Jika pada anuitas biasa pembayaran pertama dimulai satu periode lagi, sedangkan pembayaran pertama pada anuitas di muka ini yaitu pembayaran yang dilakukan pada hari di awal periode, dan pembayaran pertamanya sebesar A dilakukan pada hari ini sehingga bernilai A juga. Sedangkan untuk pembayaran lainnya sama tetapi sebanyak waktu tersebut dikurang 1 sehingga totalnya tetap sama, yaitu N kali pembayaran. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah persamaan beda. Persamaan beda merupakan sebuah persamaan yang berkaitan dengan nilai suatu barisan bilangan X pada sebuah titik X dan menghasilkan nilai-nilai pada beberapa titik. Persamaan beda biasanya menyatakan beberapa anggota dari barisan yang berkenan dengan anggota sebelumnya dari barisan tersebut. Persamaan ini menyatakan laju perubahan fungsi secara diskret. Persamaan beda orden adalah linear jika dan hanya jika persamaan beda dapat dituliskan dalam bentuk A0 dikali X tambah N ditambah A1 X Y X tambah N kurang 1 ditambah sampai dengan AN kurang 1 XY X tambah 1 ditambah AN XY X sama dengan GX, di mana A0, A1 sampai AN dan G merupakan fungsi X. Jika X bernilai 0, maka persamaan beda itu disebut persamaan beda homogen. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu ada studi literatur. Pada studi literatur ini dilakukan identifikasi permasalahan yang akan dibahas. Nah, dari permasalahan dan tujuan yang telah dirumuskan tadi, selanjutnya dilakukan studi literatur untuk mendukung pengerjaan dan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam proposal ini. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satunya data dari nasabah yang berisi daftar aktivitas kegiatan perekonomian yang akan digunakan untuk kepentingan kelengkapan penjelasan data sekunder. Nah, pada dasarnya sumber data dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua, tidak langsung diperoleh dari peneliti. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah diolah oleh pihak Bank Nagari. Yang kedua yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama dan dapat langsung dari subjek penelitiannya dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, untuk memperoleh data-data pendukung pada penelitian ini, dilakukan pengumpulan data melalui dua tahap. Yang pertama yaitu penelitian langsung ke Bank Nagari Cabang Solobayur. Yang kedua yaitu studi literatur. Penelitian langsung ini merupakan penelitian langsung ini ada dengan dua cara, yaitu dengan dokumentasi. Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan melihat dan menggunakan data-data berupa arsip atau catatan yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdapat di bank tersebut. Dan data-data ini merupakan data sekunder. Yang kedua yaitu dengan wawancara. Nah, lalu metode pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan studi literatur. Studi literatur ini merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi atau wawancara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dalam hal ini dilakukan melalui kunjungan ke Bank Nagari Cabang Solobayur. Selanjutnya yaitu analisis data. Setelah data diperoleh,
Saya melakukan analisis dan perhitungan terhadap data yang diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan melakukan perhitungan bunga sederhana, bunga majemuk, dan bunga efektif. Yang kedua yaitu perhitungan angsuran per bulannya menggunakan anuitas biasa dan anuitas di muka. Yang ketiga yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Yang keempat yaitu membentuk tabel analisis rasio keuangan untuk mendapatkan keputusan pemberian kredit. Yang kelima yaitu menghitung sisa hutang pembayaran kredit dengan menggunakan persamaan beda linear orde 1. Yang keenam yaitu mengimplementasikan perhitungan pembayaran kredit data pada bahasa pemrograman MATLAB. Yang ketujuh yaitu membandingkan hasil perhitungan persamaan beda linear orde 1 pembayaran kredit dengan metode yang dimiliki oleh bank. Sekian presentasi dari proposal saya pada tugas metode penelitian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.